Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Pada anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan barokahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, pertolongannya besok yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan muwada'ah atau pamitan dalam rangka menjelang liburan akhir tahun atau bulan Ramadan. Insyaallah setelah ini kita akan melaksanakan libur panjang untuk pulang ke rumah masing-masing setelah kita mengikuti pengajian-pengajian kitab-kitab yang kita laksanakan di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan pengajian atau kitab-kitab yang kita kaji selama ini senantiasa bisa kita manfaatkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Selanjutnya pesan kami, ketika di rumah maka tetap satu, menjaga kesehatan, karena memang hari ini kita masih dalam masa yang kurang baik atau masa-masa pandemi. Jadi tetap menjaga kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, menjaga protokol kesehatan yang ada. Selain kesehatan, kita juga harus tetap menjaga nama baik pesantren dengan cara tetap menjaga akhlakul karimah sebagai santri. Sebab identitas santri ini harus tetap dibawa kemana saja, sehingga nantinya ketika kita mampu untuk menjaga identitas pesantren maka ini juga akan bisa membawa dampak yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak alergi dengan santri. Ini yang paling penting. Jadi tetap menjaga etika, menjaga akhlak khususnya kepada kedua orang tua. Kalau kalian di pondok mampu untuk menjaga akhlak atau etika kepada seorang guru dengan cara-cara tertentu, maka sudah selayaknya dan sewajibnya kalian juga harus menjaga etika dengan orang tua. Kalau kalian dengan gurunya saja bisa sopan, bisa menjaga etika, bisa menjaga akhlak, maka apalagi terlebih kepada orang tua yang melahirkan kita ataupun yang membiayai kita. Ini penting. Ini kadang-kadang santri di pondok ketoke akhlaknya apik, bahasa kekomuman kurang bagus. Dengan gurunya kalian manut nurut, tapi karo wong tuane ora nurut, ini juga salah. Karena apa? Karena orang tua itu ketika di pondok, orang tua kalian adalah guru-guru kalian. Ketika di rumah, orang tua kalian adalah orang tua yang melahirkan atau wali-wali kita. Maka mempunyai hak yang sama. Meskipun kalian di rumah tidak dituntut atau tidak disuruh untuk melakukan satu hal yang lebih terhadap orang tua, tapi sebagai seorang anak tetap mengedepankan akhlakul karimah. Karena apa? Dengan kita menunjukkan akhlakul karimah kepada orang tua kita, kita sudah berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jelas berbakti kepada orang tua adalah satu kewajiban bagi seorang anak. Jelas ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung daripada
ridho dari orang tua. Jelas dengan kita menunjukkan etika yang baik, akhlak yang baik terhadap orang tua kita, ini akan berpotensi menimbulkan keridhoan daripada orang tua kita yang nantinya akan menyelamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Maka penting ya, ingat-ingat pesan dari kami bahwa ketika di rumah harus tetap menjaga etika atau akhlak khususnya kepada orang tua. Yang selanjutnya menjaga muasyarah atau hubungan antar sesama, antar masyarakat, dengan kawan, handai tolang, saudara, ini juga tetap harus dijaga. Jangan kemudian kalian pulang dari pondok pesantren justru membatasi diri yang tadinya kenal dengan kawannya, kawan ketika kecil sekolah, ketika ketika bermain terus sampai rumah terus malih macak sombong. Ini juga tidak boleh. Tetap menjaga, namun tetap membatasi diri. Karena apa? Karena ketika kalian pulang, kalian mempunyai label santri. Artinya apa? Kalau punya kawan, maka tetap harus melihat bagaimana pergaulan kawan tersebut. Ini ala-ala kan sudah diterangkan apa? Yen ono kanca Allah lakune dan dono, yen ono kanca bagus sing ngandang kanca nono. Nek pancen kancamu elek ya ora usah mau kancani. Ini penting. Kadang-kadang bocah mulai ke pondok boleh kanca ngawur atau tidak bisa menyaring, sehingga akan berpotensi untuk mengganggu stabilitas kalian, mengganggu pikiran kalian, bisa menggoyahkan niat kalian di dalam ngaji. Moko nek kanca sing ora pate apik, meskipun biyen kancamu akrab, meskipun kamu juga tidak boleh untuk menjauhinya terlalu jauh atau menghilangkannya atau melupakan dia, tapi tetap kudu dibatasi. Nek golek kanca sing sebab kanca di luar pondok bukan, tapi kok kancane ora bener, kowe terus melu-melu ke kancan, bisa jadi keluargamu nanti akan merasa khawatir, tetanggamu akan curiga, loh bocah kok pondok kok malah kancane karo cah ora bener. Orang lain juga akan menganggap miring, wah balik ke pondok malah kancane karo cah brutal dan lain sebagainya. Dan yang paling bahaya akan memengaruhi terhadap pikiran kamu. Ketika kamu di pondok sudah merasa nyaman, sudah merasa betah, krono kancane mau rapas, akhirnya bisa mempengaruhi daripada pemikiran kalian. Sesuk wayahe balik nang pondok males, wayahe balik nang pondok malih arasan, wayahe balik nang pondok akhirnya ora semangat, sehingga bisa membuat kita berubah pikiran, ora pengen ini juga harus dipertimbangkan. Kecuali kalian memang punya potensi untuk menarik mereka untuk berbuat baik, atau memberi pengaruh kepada mereka agar mereka berubah, bahkan iso malah milu mondok. Terserah di mana saja. Milu mondok itu tidak harus ikut kita mondok sama dengan kita di pondok yang sama, tidak. Tapi paling tidak dia bisa berubah dari kebiasaan buruknya. Syukur-syukur iso nyantri. Ini yang penting. Santri juga harus punya trik. Santri juga harus punya cara agar supaya bagaimana kita tidak terbawa oleh arus, tetapi kita juga bisa membelokkan daripada arus tersebut. Ini penting, cara bergaul itu penting. Nah, maka itu harus diperhatikan. Nek bali golek kanca harus hati. Jangan sampai orang tua kita nanti kecewa, orang tua kita merasa rugi, bahkan kita dirugikan karena apa? Justru kita yang terbawa oleh anak tersebut atau oleh pergaulan kawan kita tersebut. Nah, bagi yang sudah lulus, kami berpesan ketika kalian tidak melanjutkan, silahkan melanjutkan. Terserah, monggo di mana sesuai dengan hati nurani kalian. Mau melanjutkan di sini juga alhamdulillah.
Kalau mau melanjutkan di luar juga monggo, tapi saran saya tetap harus mengedepankan dunia pesantren. Nek pengen pindah ya pindah pondok. Satu. Kalau memang mau pindah pondok, kalau bisa ya harus yang lebih baik daripada pesantren Al-Hamid. Ojo pindah pondok malah sing ora luwih apik. Artinya apa? Kualitas pengajiannya, kualitas pendidikannya, terus kemudian kualitas lingkungannya, kualitas segala macamnya harus lebih baik agar kalian mendapatkan satu hal yang lebih. Jangan kalian pindah pondok atau pindah hanya sekolah tok, ini malah rugi. Orang mondok terus mondok terus pindah terus ini sekolah tok, ini rugi. Kalau bisa, kalau ada pilihan antara mondok dan sekolah, ya penting mondok tok. Ini kalau pesantren kan begitu, mending mondok tok, timbangannya sekolah tok orang mondok. Monggo terserah di mana. Tapi pesan saya harus cari pondok yang berkualitas, yang lebih baik daripada Al-Hamid. Kalau tidak, wis ngene wae. Kalau tidak lebih baik di sini saja. Baik itu pendidikannya, lingkungannya, pergaulannya, sistemnya. Kalau tidak lebih baik, mending di sini saja. Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Dan insya Allah kita juga tetap berusaha bahwa ke depan lembaga kita akan lebih baik dalam segi manajemen dan juga dalam segi pendidikan. Ini masih tetap kita upayakan. Maka silakan, saya tidak akan melarang, tidak akan memaksa. Ya kami hanya berharap jangan putus pendidikan, jangan putus ngaji, jangan putus sekolah. Karena apa? Harapan kalian masih panjang, perjalanan masih panjang, harapan masih sangat besar. Maka monggo silahkan, saya sampaikan, kalau mau pindah silahkan, tetapi harus dipikirkan dulu tujuan kalian pindah apa. Nah, guru pindah biar suasananya berbeda, ora masuk akal, tidak alasan tidak berkualitas itu. Pindah begini kancane nakal-nakal, misalnya pindah aku males karo kancane. Dimanapun kalian bertempat dan berpijak, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin mirip atau bahkan lebih parah dari yang kalian temui hari ini. Nah, guru alasannya lah aku ra betah ning kene, koncone begini begitu dan lain sebagainya. Ya kalau hanya alasannya teman, yo ini gak masuk akal. Kalian belum dewasa. Lalu guru alasannya konco tidak cocok dengan kawan sekamar, tidak cocok dengan kawan seangkatan, tidak cocok dengan teman-temannya, ya dimanapun kalian akan menemukan hal yang sama ketika kalian justru tidak bisa mewarnai hidup kalian sendiri. Ini alasan yang tidak masuk akal. Atau alasannya biar berganti suasana, boleh ngilmu koyok rekreasi, ya kalau kalian pengen ganti suasana rekreasi, baru ke kebun binatang, besok pindah lagi ke laut, besok pindah lagi ke taman, besok pindah lagi ke gunung atau ke ini, baru kalian bisa pindah suasana namanya. Tapi kalau kalian mondok ngaji kok bosen, pengen pindah suasana, pengen pindah udara yang baru, yes, pindah nang alam kubur malah enak, rampung, lunas malah. Karena apa? Karena tidak ada alasan bosen. Jadi di pondok itu ya yang ada kita ngaji, belajar. Tidak ada terus kita lah bosan masa saya di sini terus, misalnya MTS saya udah sekolah di sini, ngaji di sini, masa aliyahnya harus di sini. Atau udah lulus aliyah lah, bosan lah waya Bali. Sering saya sampaikan, ketika kalian pulang dan tidak ada tujuan, mending kembali ke pondok. Misal udah lulus aliyah, pulang nggak ada tujuan, lebih baik kembali di pondok. Karuan kesak mati-mati neng pondok daripada rumah orang ini tujuan. Artinya apa? Kalian ketika pulang sudah tamat harus ada tujuan, harus ada hal yang lebih manfaat, harus ada tujuan yang lebih baik. Ketika kalian pulang tanpa tujuan, tidak ada kemanfaatan, mending di pondok. Karena apa? Di pondok pasti ada kemanfaatan bagi diri kita. Apa? Yaitu mencari ilmu. Ini penting. Kadang-kadang bocah Bali orang ngerti alasan. Pulang tanpa tujuan. Tujuannya karena bosen loh ini. Nggak masuk akal. Ya.
Apalagi kalian baru 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, bosen loh. Kalian itu mempunyai tuntutan untuk menuntut ilmu bukan 1-2 tahun. Kalian itu menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan satu hal yang baik, satu hal yang istimewa, mendapatkan ilmu yang memang diistimewakan oleh Allah. Maka tidak peduli keadaan kalian seperti apa di pondok, perasaanmu seperti apa di pondok, tidak peduli. Yang harus kita pedulikan, yang penting kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Caranya bagaimana? Berusaha. Caranya bagaimana? Ditirakati, diriadohi. Ya, ada upaya-upaya lain selain kita belajar, selain kita masuk kelas, selain kita ngaji, ada upaya-upaya lain. Apa? Mempang, berusaha dan lain sebagainya. Karena tidak ada orang bodoh, tidak ada manusia bodoh, tidak ada. Yang ada adalah belum bisa. Kalau kalian masih merasa belum bisa, maka harus tetap belajar. Maka ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, kemudian jaga akhlak, etika di hadapan orang tua. Tunjukkan satu hal yang baik kepada orang tua dan lingkungan, sehingga nantinya orang tua kita akan merasa bangga dan senang kepada kita, sebab nyenengne wong tua juga oleh pahala. Allahumma syukur-syukur nanti kita juga bisa membuat senang kepada lingkungan, sehingga lingkungan kita lebih memilih untuk memondokkan anaknya atau memilih untuk mendidik anaknya melalui jalur pondok pesantren. Kemana? Terserah. Arahkan kepada pondok-pondok yang baik, pondok-pondok yang sesuai dengan ajaran kita, pondok-pondok yang sesuai dengan aliran kita, yaitu ala thoriqati ahli sunnah wal jamaah. Ini harus kita pegang ya, ini harus kita pegang. Jadi ketika ada kawannya, tetangganya memondok, maka harus bisa mengarahkan dengan baik, agar supaya dia tidak salah dalam mencari pondok pesantren, dia tidak salah dalam mencari guru, sehingga nantinya bisa menjadi partner berjuang kita ketika kita kembali di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya ini bulan puasa. Selain kewajiban kita untuk menjalankan puasa Ramadan, maka kita juga mempunyai kewajiban, yaitu untuk membayar zakat. Maka perlu kami sampaikan sedikit tentang beberapa hal terkait dengan zakat fitrah. Zakat itu apa? Zakat itu berasal dari kata zakat. Zakat itu ada yang mengatakan naik munggah atau meningkat, ada yang mengatakan bersih atau membersihkan. Maka dengan kita berzakat, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat itu ada zakat badan atau zakat fitrah, ada juga zakat mal atau zakat tijarah dan lain sebagainya. Yang kita bahas pada hari ini adalah zakat fitrah atau zakat badan. Zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat badan. Nah, zakat fitrah ini wajib kita keluarkan dalam 1 tahun satu kali. Kapan pelaksanaan zakat itu sendiri? Zakat itu waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah waktu jawaz, yang kedua adalah waktu sunnah, yang ketiga adalah waktu makruh, yang keempat ada 4, yang keempat adalah waktu tahrim atau waktu haram. Nah, ini yang perlu kita pelajari lagi. Waktu jawaz atau waktu yang diperbolehkan atau waktu bebas itu kapan? Mulai awal Ramadan. Mulai awal Ramadan sampai atau hari ini kita masih sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat itu tidak harus di akhir Ramadan, tidak harus di malam Idul Fitri ya,
tidak harus menjelang sholat Idul Fitri, tetapi juga bisa kita laksanakan mulai daripada masuknya bulan Ramadan. Kemudian tujuan zakat itu sendiri apa? Tujuan atau hikmah daripada pelaksanaan zakat itu sendiri apa? Tujuan zakat itu adalah membersihkan jiwa. Jiwa kita itu harus dibersihkan. Karena apa? Karena kita juga banyak kotoran. Kalau zakat mal membersihkan harta. Ini tujuan dari zakat. Yang kedua, yaitu membagi kebahagiaan dan kasih sayang dengan orang fakir. Sebab apa? Sebab kita juga harus berbagi atau memberikan sesuatu bagi orang lain, terutama untuk membahagiakan orang lain. Yang ketiga, mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang. Dengan perintah zakat kita berusaha untuk belajar menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang senantiasa tangannya di atas bukan di bawah. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan bawah. Jadi yadul ulya khairun min yadis sufla. Dari tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Memberi lebih baik daripada menerima, bukan apalagi meminta. Menerima diwehi wae ya. Bukan ngemis ya. Diwehi orang ngopo-ngopo kowe diwehi. Ini tetap tidak lebih baik daripada memberi. Maka dengan perintah zakat kita diajarkan untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang mau memberi, bukan hanya yang menerima, apalagi meminta-minta. Naudzubillah min dzalik. Di santri itu mentalnya harus menjadi mental pemberi, jangan mental meminta-minta, atau jangan mental menerima. Nah, ini sumbangan gelem tapi tidak konjumbang mau, ini bukan mental santri. Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang di antara sesama serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan. Kemudian syarat wajib zakat atau zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah baik untuk dirinya maupun orang yang ditanggung nafkahnya adalah sebagai berikut. Maksudnya bagaimana? Zakat fitrah ini wajib bagi diri sendiri dan juga wajib dikeluarkan untuk orang yang nafkahnya wajib bagi kita, atau orang yang wajib kita nafkah. Siapa? Istri kita. Siapa? Anak-anak kita yang belum balik. Seorang laki-laki wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan juga mengeluarkan zakat bagi orang yang wajib dinafkahi atau anak-anaknya. Anak-anak seperti Sofa, Faiz itu menjadi kewajiban saya. Yang mengeluarkan ya saya, karena apa? Itu menjadi tanggungan saya sebagai kepala rumah tangga. Kalian yang masih belum balik itu menjadi tanggungan orang tua. Tapi nek sing wis tuwek-tuwek, wis balik, wis ora wajib. Wong tuamu wis ora wajib zakati. Maka ketentuannya beda. Kalau kalian sudah balik ya, sudah tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Ketika orang tua mau memberikan zakat atau zakati, maka harus mendapatkan izin dari seorang anak yang balik tersebut. Tidak bisa kemudian orang tua ini serta-merta menzakat, terus anakku tak zakati, sing pondok, harus ada izin. Karena apa? Sudah tidak menjadi tanggungan atau kewajiban orang tua. Kecuali yang belum balik, maka boleh untuk menzakati orang lain. Syaratnya apa? Satu, orang lain itu adalah anaknya atau orang yang wajib untuk dinafkahi. Ini malah wajib dizakati. Yang kedua, kalau memang dia bukan orang yang wajib dinafkahi, orang lain, dulure, ponakane, tetanggane arep dizakatne, ya, arep zakati tanggane, maka harus biidni, dengan izin. Ini kan banyak yang salah. Kalian harus tahu hari ini, kalian ini yang besar-besar yang sudah balik, besok kalau pulang ke rumah, kalau suruh zakat, maka harus niat sendiri, bukan diniatkan. Ini saya rasa masih banyak yang dizakatne karo wong tuane yo diniatne wong tuane. Kon entar zakat as kalau mama wae. Udah ibu aja bapak aja. Loh, ini nggak boleh.
Maka kalian mulai hari ini juga harus belajar niatnya zakat. Bagaimana niatnya zakat untuk diri sendiri? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala, atau lillahi ta'ala. Saya niat, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, ya, untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Kalau untuk orang lain bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an, misal bapaknya Abi, an Ummi, an Habibi. Oh, oleh. Kalau untuk istrinya an zaujati. Wah. Istrinya kok wah. Atau yang lainnya. Atau kalau tidak bisa, saya niat mengeluarkan zakat untuk adik saya yang bernama siapa, kakak saya, atau mbah saya karena mbahnya udah tua. Le, tolong aku di zakat nih, diniat nih bisa. Loh, ini harus bisa. Kalian pulang dari pondok harus bisa, jangan sampai balik ke pondok niat zakat dia orang ngerti. Lah terus pondokmu ngopo? Kok dikira orang ngaji? Orang di ngajeni atau orang dilatih ya orang ngerti. Ya kudu latihan. Maka besok di rumah ya saya sampaikan, besok di rumah praktek zakat. Bukan praktek mengantarkan zakat kok, praktek zakat. Bagaimana caranya? Ya minta apa? Berasnya kepada orang tua. Berapa ukurannya? Ukuran zakat itu adalah berapa? 1 sok atau 4 mud. Berapa ukurannya? Yang masyhur, yang ikhtiyat, yang hati-hati 2,7,6 atau berapa? 2 kilo 7 on, bukan 2,5 ya. Kalau 2,5 itu salah satu pendapat, tetapi kita ambil yang tengah. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3,8, ada yang mengatakan 2,7 lebih. Maka lebih kita ambil yang ihtiyat, yang hati-hati. Maka nanti kalau pulang ketemu sama orang tuanya mau zakat, ngomong, "Mak, Pak, zakatnya jangan ngepres ya. Jangan 2,5 pres. Engko nek kowe pas mlaku nggawa beras memejit didudul pitik kelong. Nek kelong kurang saka 2,5 malah bisa bahaya. Maka bagaimana? 2,7 atau 2 kilo 7 on. Kalau nggak punya beras bagaimana? Hah? Kalau nggak punya beras bagaimana? Orang di beras, orang madang. Nah, orang di beras tidak ada yang dimakan, kalian nggak usah zakat. Orang wajib zakat dinteni wae kok kan akeh sing zakat. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita berikan untuk zakat tersebut? Yang dikeluarkan untuk zakat itu adalah kutil balad, makanan pokok. Coronan kitab panganan pikuatan. Kalau kita di sini makannya nasi, maka yang kita keluarkan zakatnya adalah beras, bukan nasi. Loh, katanya makanan pokok saya kan nasi. Terus gue indik-indik gowo sego saratan dan tanggane mbak zakat. Walaupun makanan kita nasi, tapi bukan berarti nasi yang kita berikan. Lah gue sing mangan roti, zakatnya nganggo roti. Mangan mie zakatnya nganggo mie. Tidak. Kutil balad atau makanan pokok di daerah kalian. Daerah kalian makanan pokoknya apa? Hah, dedek? Apa dedek? Atul.
sagu ya. Salah satunya beras atau zuruk atau zabib kan dikatakan, gandum, terus kurma, terus apalah terserah makanan kekuatan atau makanan pokok yang ada di tempatnya. Lalu bagaimana ketika kita zakat seperti di lingkungan kita atau daerah kita kok banyak yang pakai uang, boleh atau tidak? Inda Syafi'i tidak boleh. Karena Syafi'i tetap bersikukuh zakat itu menggunakan makanan pokok. Duit itu bukan makanan pokok. Enek sing doyan duit. Duit bukan makanan pokok. Tapi menurut salah satu imam, yaitu kalau mengikuti Imam Abu Hanifah, maka zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang atau pengganti daripada makanan tersebut. Tapi kalau mengikuti Imam Abu Hanifah, berarti konsekuensinya harus taklid atau mengikuti bukan pada uangnya saja, tapi juga seluruh ketentuan tentang zakat pun ukuran daripada zakat tersebut. Kalau Syafi'i mengatakan 2,5, nah kita ambil yang sedengan 2,7, 2 kilo 7 on. Imam Abu Hanifah mengatakan 3,8 on, lebih mahal. Kalau kalian mau menggunakan uang atau keluarga kalian, bapak kalian, ibu kalian menyuruh kalian untuk zakat fitrah menggunakan uang, maka harus ada kesepakatan. Satu, taklid mengikuti Imam Abu Hanifah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Yang kedua, ukurannya jangan ojo sakar PDW. Kue ukurannya nganggo Syafi'i, zakatnya nganggo Hanafi. Ya. Apa ukurannya juga sing paling kecil 2,5. Begitu bayare nganggo Hanafi berarti nganggo duit. Ini enggak sah. Bagian ulama mengatakan begitu. Maka boleh, tapi taklid kepada Imam Abu Hanifah. Bagaimana caranya? Ya niat memang taklid. Jadi ketentuan zakat dari Imam Abu Hanifah salah satunya adalah ketentuan Imam Abu Hanifah, zakat fitrah itu bukan 2,5 atau 2,7, tapi 3,8 kacek sekilo. Gue milih sopo? Penak sing di? Enak yang 2,5 apa yang 3,8? Pelit gue semua. Zakatnya awake dhewe kacek sekilo ya ayam. Bukan masalah pelit atau tidak, kita harus mengikuti terhadap pendapat imam karena kita tidak bisa ijtihad sendiri. Paham ya? Maka kalau mau, bagaimana solusinya kalau begitu lebih mahal, selisih 1 kilo. Kalau satu keluarga misalnya anaknya 12, kan 12 kilo. Ya buat penawanin berintil anaknya. Lah saya ikut Syafi'i saja tapi nggak punya beras misalnya, atau beras yang di rumah itu mungkin arep go badan. Satu ketentuan kewajiban zakat itu adalah mempunyai kelebihan. Syaratnya itu ya, kewajibannya itu mempunyai kelebihan yang untuk dimakan dirinya dan keluarganya di hari raya dan malam setelah hari raya. Itu satu kewajiban. Nek pancen nang omah orang duwe duit sing nggo tuku, ora yang beras sing nggo zakat, berarti ora wajib zakat. Tapi kayaknya hari ini sudah hampir tidak ada lah orang yang nggak punya beras, itu kayaknya nggak ada. Cukup untuk dimakan satu hari di hari raya, ya, di hari raya dan malam setelah hari raya. Maka dikatakan ada 4 waktu, satu waktu Jawas yaitu mulai puasa sampai akhir Ramadan. Ini Jawas, boleh kita mengeluarkan zakat. Jangan khawatir, ketika awal puasa pun boleh kalian mengeluarkan zakat. Tapi ada waktu yang afdol. Kapan? Mulai ghurub syams atau surupnya matahari, tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau malam Syawal, ya, atau malam Syawal. Sampai kapan? Sampai pelaksanakan Idul Fitri. Ini yang diutamakan. Jadi malam takbir sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, ini waktu Jawas. Waktu sunnah atau waktu yang utama, afdol. Karena Rasulullah SAW memberikan zakat atau melaksanakan zakat itu
mulai dari tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul. Nah, ada waktu makruh yang selanjutnya. Kapan? Setelah pelaksanaan Idul Fitri sampai surup atau tenggelamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Ini satu kaul mengatakan itu termasuk waktu makruh. Ada waktu tahrim atau haram. Kapan? Setelah tenggelamnya matahari di tanggal 1 Syawal, berlebaran membayar zakat. Itu waktu haram tahrim. Loh, kalau sudah kelewat bagaimana? Karena lupa, misal lupa ya, kalian pulang di rumah kan nyiapkan apa-apa, terus nyiapkan baju, besok mau lebaran saking senengnya disiap-siapkan semua, pelambini dilembiti, dikumbai, diminyai wangi, terus akhirnya sampai satu malam nggak tidur nyiap nih baju baru, misalnya. Nah, satu malam itu padahal sudah niat besok berangkat sholat Idul Fitri menggunakan baju baru apa bau? Misalnya saking senengnya harus nganggo sendal anyar, nganggo klambi anyar, orang turu padahal wis diniati ngesuk karo mangkat Idul Fitri ke masjid bawa beras mampir ke tempat si A atau siapalah orang yang asnaf yang ada. Dilalah keturun krono kelingan klambi karo sendal. Nah, turune ya karo sendal kuwi mau. Tangi-tangi bar maghrib. Sarap subuh kae atau bar subuh turu, wis siap nganggo klambi, tangi bar maghrib belum melaksanakan zakat. Maka tetap wajib apa enggak? Tetap wajib mengeluarkan zakat. Meskipun sudah kelewat, meskipun dia sudah masuk kepada waktu tahrim atau waktu tapi ya tetap karena itu kewajiban. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yaitu tadi niat zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Itu adalah niat daripada zakat fitrah. Waktu yang selanjutnya adalah waktu sunnah tadi ya. Kalau kemudian waktu wajib itu apa? Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu apa? Waktu ada mustahabah, ada waktu jawaz, yaitu mulai awal Ramadan. Kemudian waktu wajib ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awal bulan Syawal. Berarti akhir Ramadan dan awal Syawal. Akhir Ramadan itu kapan? Hari terakhir bulan Ramadan sampai menjelang maghrib itu akhir Ramadan. 1 Syawal mulai ba'da maghrib itu sudah masuk satu Syawal. Yang selanjutnya waktu sunnah, yaitu sebelum melaksanakan sholat hari raya. Hal ini sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Waktu sunnah itu ya pagi pada subuh sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau yang wajib, orang baru wajib melaksanakan zakat fitrah ya. Baru wajib melaksanakan zakat fitrah ketika menemui akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah, kalau memang dia menemui akhir Ramadan dan awal Syawal, maka dia wajib. Bagaimana orang yang meninggal ya pada bulan Ramadan belum menemui awal Syawal, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dia meninggal di awal Ramadan misalnya atau di akhir Ramadan misalnya, dia tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau bagaimana orang yang lahir setelah Lebaran misalnya, dia juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau dia lahirnya itu malam Lebaran, tidak menemukan bulan Ramadan, dia hanya menemukan 1 Syawal. Bagaimana? Wajib atau tidak? Orang yang hanya menemukan Syawalnya saja, tapi dia tidak menemukan bulan Ramadan. Misal lahirnya menjelang sholat Idul Fitri, atau pas sholat Idul Fitri, atau
pas sholat Idul Fitri terus lahir di tengah masjid kan ramai, kan viral nantinya kan. Nah, viral kan lumayan. Misalnya apa? Sobrek. Hah? Ya semono kuwi lah. Jadi saya ulangi, wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan menututi juz bulan Ramadan atau mendapati sebagian daripada bulan Ramadan, berarti di akhir Ramadan kayak lahirnya misalnya bar ngasar atau sebelum ngasar di bulan Ramadan, dan juga juz dalam bulan Syawal. Dalam hal ini ada dua perkara sebagai berikut. Satu, bayi yang dilahirkan setelah tenggelamnya matahari pada awal bulan Syawal maka atau malam hari raya tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, orang yang meninggal sebelum tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jelas. Tapi kalau dia meninggalnya akhir Ramadan tapi sudah menemui 1 Syawal berarti pada maghrib, dia wajib zakat. Kalau tinggal, kalau lahir harus sebelum tenggelamnya matahari. Makanya kalau pengen ora zakat, lahirmu malam takbir. Atau kamu tidak pengen zakat ya, pengen menghindari zakat, matimu sebelum malam takbir. Jadi timbangan itu melewati malam takbir malah wajib, ya kan? Mbahmu sesuk omong-omong. Ini arep mati saiki Mbah, rasa sesuk. Sesuk datang zakati ya. Dan saiki kan ora wajib zakat. Nah, ini juga penting ya, penting. Loh, bagaimana kalau ada janin yang dalam kandungan wis muntuk-muntuk misalnya sudah 8 bulan 90 hari. 8 bulan lebih ya, sudah tinggal lahirnya saja tapi nggak lahir-lahir, ya rasa dipelotot. Ditunggu sampai lahirnya. Kalau dia lahir masih di bulan Ramadan dan dia menemui bulan Syawal, maka wajib zakat. Kalau dia lahir setelah ghurubus syams, tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, berarti sudah masuk 1 Syawal, berarti dia tidak menemui sebagian daripada bulan Ramadan, maka dia tidak wajib zakat. Nah, itu penting juga untuk sebagai apa namanya modal kita. Kepada siapa zakat fitrah kita berikan? Yaitu kepada asnaf yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ada berapa asnaf itu atau golongan yang berhak mendapatkan zakat? 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah. Terus apa lagi? Gharib itu orang yang banyak hutang. Banyak hutang ya. Baik itu dalam satu keterangan, baik itu utang untuk dirinya sendiri atau utang untuk menalangi. Kalau dulu itu untuk mendamaikan orang, itu namanya gharib ya, banyak utang. Ora kok kowe bali kok pondok utangmu akeh tuh berarti saya gharib. Gharib itu. Nah, yang sering kita temui di rumah kita, yang sering kita temui adalah fakir, miskin, ibnu sabil mungkin, atau orang yang dalam perjalanan yang kehabisan duit, itu ibnu sabil, itu berhak untuk mendapatkan zakat. Atau yang ada ya amil.
Ya, amil astaf itu boleh kita zakat kepada amil atau melalui amil. Siapa amil? Amil itu adalah petugas zakat, ya, orang yang mengambil zakat, mencatat zakat, membagikan zakat. Amil ini syaratnya adalah mendapat SK atau diangkat oleh imam. Nah ini yang penting. Kadang-kadang di daerah kita ada amil ini jadi-jadian. Maksudnya jadi-jadian, tidak ada yang menugaskan terhadap amil tersebut. Moro-moro nang mushola kelompok-kelompok, oh itu semuanya zakat fitrah. Oh iya gawe amil. Terus gue ketuanya, aku sekretarisnya. Oh iki. Syarat ketentuan amil itu ada. Jadi amil itu tidak terus ujuk-ujuk dan amil ora oleh. Nanti pembagiannya juga rancau. Nah ini juga masih sering terjadi kesalahan. Maka kalian juga harus paham betul. Harus paham betul apa ketentuan-ketentuannya. Ketentuan yang pertama, fakir. Siapa fakir? Siapakah fakir itu? Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, ya, dan tidak punya pekerjaan tetap bahasanya, dan dia kurang dalam kebutuhan sehari-hari. Itu namanya orang yang fakir. Ini biasanya kalau fakir bisa kita temui di daerah kita itu yang paling mudah orang jompo, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tidak mampu bekerja dan tidak punya harta. Tapi kalau kakek-kakek masih kaya raya, jompo tapi punya Indomaret misalnya, nah, jompo tapi punya bioskop misalnya, ini ada sesugih, ini ya nggak wajib. Ya jompo, bukan hanya jompo, fakir itu adalah orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan layak, ya, pekerjaan layak. Pekerjaan layak itu ya pekerjaan yang selayaknya manusia, yang bisa mencukupi separuh kebutuhannya. Kalau hanya pekerjaan mah banyak, tapi yang layak, ya seperti halnya ya mungkin dia sebagai seorang wira swasta dan lain sebagainya. Terus yang kedua, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu adalah orang miskin. Siapa? Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan yang layak, namun tidak dapat mencukupi dari kebutuhannya. Dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya selama umumnya usia manusia 62 tahun. Orang miskin itu orangnya punya harta tapi nggak cukup untuk makan dia dan keluarganya, itu masih kurang. Dan dia punya pekerjaan tapi misal gajinya 10.000, kebutuhan dia dan keluarganya 20, itu namanya miskin. Nah ini sekarang golek wong miskin wis angel. Angel golek wong miskin. Nah, kebanyakan di daerah kita membagi zakat itu asal-asalan. Ada kalanya dalam bagi zakat itu dibagi rata, terus zakatnya dikumpul nih, baru dibagi rata. Ya, ini zakat atau warisan? Ini kan aneh ini. Bahkan orang punya mobil, orang punya usaha, orang kaya diberi zakat. Oleh siapa? Oleh panitia zakat. Harus ngomong ambil orang yang ngangkat. Ambil itu harus diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah. Maka kalau ada amil tidak ditunjuk berarti amil jadi-jadian. Statusnya bagaimana kalau jadi-jadian? Itu bukan amil tapi menjadi wakil daripada muzaki atau panitia zakat. Boleh nggak bikin panitia? Boleh, tapi dia statusnya bukan amil. Ya, panitia atau oleh seperti di pondok misal, kalau di sekolah itu kan ada biasanya pengumpulan zakat di sekolah, pengumpulan zakat melalui TPA dan lain sebagainya. Itu namanya panitia atau wakil daripada muzaki, orang yang melakukan zakat. Yang namanya wakil harus menyampaikan amanah sesuai amanah daripada orang yang mewakilkan. Ini penting. Nah, maka yang selanjutnya selain miskin adalah amil. Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh imam atau kepala negara atau wakilnya, KUA boleh atau yang lain, ya. Dan tidak mendapatkan bayaran dari Baitul Mal atau negara, bukan PNS. Artinya amil berhak mendapatkan bagian dari harta zakat apabila tidak mendapatkan gaji
dari negara sehubungan dengan pengelolaan zakat tersebut. Amil meliputi pendataan zakat, penarikan penghitungan pembagian zakat dan lain-lain. Sedangkan jumlah zakat yang diberikan pada amil disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan alias memakai standar ujroh misil. Nah ini salah, banyak yang salah. Di daerah-daerah ya, ada sebagian oknum yang mengumpulkan zakat. Nah, setelah dapat misal dapat 1 ton zakat, terus dibagi bagiannya, misal di daerah tersebut ada fakir, miskin, amil. Terus moro-moro langsung dibagi telu, jret 1 ton telu, berarti 3 kintal koma sekian per bagian. Amil oleh 3 kintal, ternyata amilnya geruwong telu. Bapak, anak, karo mantune. Oleh 3 kintal sekintalan. Yang 3 kintal dibagi fakir, yang 3 kintal dibagi miskin. Miskin sak desa meneh, fakir sak desa. Loh ini salah. Amil itu bukan mengambil bagian dibagi, misal kalau asrafnya di daerah kita ada 3 dibagi 3, kalau ada 4 fakir, miskin, amil, gharib berarti dibagi 4. Bukan. Amil itu hanya berhak mendapatkan ujroh misil. Apa ujroh misil? Bayaran pepadan. Kira-kira dia kerjanya pirang dino, oleh nyateti, oleh nariki, karo oleh bagi. Kalau 1 hari berarti berapa gaji dalam 1 hari bekerja di daerah tersebut. Kalau 2 hari ya gaji 2 hari. Jangan ambil pulang bawa 1 karung 1 karung. Ya ambil apa. Ini penting ya. Kalian nanti kalau di rumah diangkat jadi amil, kalian harus punya komitmen seperti itu. Amil itu tidak mengambil bagian, berarti miskin. Misal dapat 1 kintal, miskin dibagi ada 4 asnaf di daerah kalian, ada orang fakir, golongan miskin, amil dan ibnu sabil misal. Itu dibagi 4 sekintal, berarti 25 kiloan. Bukan. Tetap mengambil bagian sesuai dengan ujroh misil atau ongkos standar. Yang selanjutnya adalah mu'allafatul qulubuhum, orang yang dilembutkan hartanya, atau mu'alaf yang baru masuk Islam, yang masih butuh pupuk agar supaya dia kuat dalam keislamannya, atau ada potensi dia bisa menarik orang lain masuk Islam. Wih, ternyata dari wong Islam penak lho kok nek arep lebaran ulih beras misalnya. Akhirnya tangganya, yuk kita berbondong-bondong masuk Islam semua biar dapat zakat semua. Misal loh, kalau zaman dulu masih sangat mungkin biar kurangin panganan ya. Itu mu'alaf yang seperti itu boleh untuk menerima zakat. Siapa? Yang dilembutkan hatinya dalam rangka untuk merayu dia biar betah dari wong Islam. Ternyata dari wong Islam penak akeh sedekah misalnya. Tapi kalau sudah kuat berarti sudah tidak. Yang kelima, budak mukatab wis begini ora enek. Yang keenam, gharim, orang yang mempunyai hutang. Gharim adalah orang yang mempunyai hutang, tanggungan hutang. Termasuk kategori gharim adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 orang kelompok atau lebih yang sedang bertikai. Ada 1 desa, kelompok A dengan B, antara orang ngapak ya, dengan orang bandek, gelut misalnya. Gur rebutan kiek misalnya. Apa rebutan kiek? Wong ngapak mati kiek misalnya. Delok wong bandek mangan rantai. Wong Jawa Timur itu aneh lah kok mangan kok rantai kok dipangan. Udah lolot gelut misalnya 2 kelompok. Ada orang yang mendamaikan ini. Proses pendamaian ini menggunakan uang, sehingga dia mengeluarkan uang yang banyak ya. Sehingga dia mengeluarkan uang yang banyak dan atau kehilangan hartanya untuk proses pendamaian tersebut. Maka orang yang berhutang sampai utang-utang godamai ini mau proses perdamaian ini sampai utang-utang itu, maka bisa disebut dengan gharim. Atau orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri atau keluarganya, meskipun kemudian dialokasikan untuk kemaksiatan. Misal hutang krono biayai anaknya pondok, anaknya sing makani anak bojone dan lain sebagainya, utangnya kakean. Atau orang yang berhutang untuk membangun kemaslahatan, bangun masjid ora dadi akhirnya dhewe semua wis aku sing bangun, akhirnya duitnya dientek utangnya aset numpuk, maka itu namanya gharim dan berhak untuk menerima zakat. Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah fi ma'rakatillah ya. Jadi orang yang
berjuang atau berperang di jalan Allah. Ini sabilillah. Konteks sabilillah itu wong sing perang. Lalu bagaimana? Nah, muncul di tengah-tengah masyarakat kita zakat kepada guru ngaji, zakat maring kiai, zakat maring tukang azan, zakat maring khotib dan lain sebagainya. Kalau mengikuti standar awal maka tidak boleh. Yang namanya sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Saiki kuwi perang endi? Membela apa? Membela cintamu. Direwangi perang. Membela perasaanmu, perang. Hah? Siapa musuhmu? Gak ada. Lalu siapa hari ini? Nah, maka ada ulama, ya, salah satu ulama yaitu Imam Qafal mengatakan sabilillah ay sabilil khair. Jadi wong sing perang di jalan Allah atau orang yang memperjuangkan agamanya Allah tapi lemah. Lemah. Saya mengatakan seperti ini. Memang ketentuannya seperti itu. Ya, bukan berarti loh kalau saya ingin mempolitisir wes zakatnya karo aku ae, aku guru ngaji misalnya. Loh saya enggak. Maka kalian kalau mau zakat besok sebisa mungkin cari yang lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan siapa? Fakir, miskin dan lain sebagainya. Sabilillah, karena masih ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat guru ngaji ora oleh nerima zakat. Imam masjid ora oleh nerima. Karena apa? Bukan orang yang berperang. Tapi kalau kalian besok menemukan di daerah kalian guru ngaji kalian menerima zakat atau orang tua kalian memberikan sebagian zakat kepada guru ngaji kalian dulu, maka jangan langsung ditentang. Ojo, ora oleh mak. Iku tuh sabilillah ora tau perang kok. Wong perangi guru nganggo cuthik mulang ngaji. Kan kudune perang sabilillah sing ngene kae. Jangan, karena ada imam, ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Apa alasannya sabilillah hari ini tidak ada? Maka ay sabilil khair, orang yang berjalan di jalan kebaikan. Tapi orangnya bukan benda atau bangunan. Kan ada sekelompok orang itu membagi zakat, mengumpulkan zakat akhirnya untuk pembangunan masjid. Bagaimana? Tidak boleh. Meskipun ada yang mengatakan boleh, tapi kita sepakat tidak boleh. Ojo terus zakat dikumpulin gue bangun masjid, bangun TPA, bangun pondok, nggak boleh. Nggak boleh. Karena bukan termasuk asna. Ibnu Sabil atau musafir, orang yang bepergian dalam bepergian yang panjang, yang jauh, yang kehabisan ongkos, itu namanya Ibnu Sabil, boleh untuk menerima zakat. Maka sekali lagi kalian pulang harus membawa akhlak, harus membawa ilmu. Maka ilmu ini menjadi penting bagi kita. Kalian sebentar lagi akan melaksanakan zakat fitrah, punya kewajiban untuk berzakat. Maka ada ilmunya, minimal iso niate. Bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi. Kapan pelaksanaan zakat atau zakat wajib dikeluarkan? Sebelum sholat Idul Fitri. Itu wajib, baru wajib itu. Wajib itu begini. Kita wajib mengeluarkan zakat ketika kita menemukan sebagian bulan Ramadan dan juga sebagian bulan Syawal. Kalau belum menemukan itu, misalnya belum maghrib menjelang Syawal, urung wajib. Nah, urung wajib maksudnya waktunya. Tapi kalau kita mengeluarkan sebelum itu boleh. Yang utama adalah menjelang sholat Idul Fitri, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau takut lupa, maka 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri kita zakat. Silahkan bisa keambil atau ke masjid terdekat, atau kalian langsung berikan sendiri, itu lebih baik. Cari orang yang fakir, miskin di lingkungan kalian bawa sendiri, soan ya, sambil mengeluarkan zakat, sambil minta doa.
doa orang-orang tersebut. Karena apa? Karena doa nih wong koyo ngono kuwi mandi. Sampean ki aja jangan meremehkan mereka. Tapi tujuannya tetap zakat, aja tujuannya nyogok ben gelem dongane dhewe. Mbak, tak wae beras tapi dongane aku ya. Ora gelem dongane ora tak wae. Oh ini. Biar kalian belajar, sowan belajar. Selama ini siapa yang sudah pernah zakat langsung praktek ke rumah masing-masing? Hah? Pernah apa belum? Pernah apa belum? Cawedok sing praktek zakat, nggawa zakat terus menggoni tanggone langsung praktek pernah? Besok praktek. Sambil silaturahim ya. Golek uang sing paling miskin sedunia. Yang lebih afdal itu ya yang asnaf itulah, cari atau nenek-nenek Jopo atau apa. Sowan ke situ, berikan zakat kepada beliau. Setelah itu minta doa kepada beliau. Bah, doakan agar aku mendapatkan jodoh, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syukur dungo karepe kowe dungo nangis-nangis tapi hatimu ora gandeng ora. Tapi kalau kamu memberikan orang yang sangat membutuhkan, kok diwehi mesti lek ndongane tenanan. Ora usah njaluk mesti ditungani. Terus mesti ditungani. Kalau kalian mau memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan ya, beras kepada mbah-mbah atau siapa yang membutuhkan atau uang atau apa, kamu nggak usah minta doa, pasti didoakan. Wis le tak dongane le yo cah gandeng, muga-muga uripmu penak dunya akhirat, bojomu ayu. Seneng nih ada kanjeng. Lu mesti itu triknya. Maka para jomblo-jomblo kalau pengen sing wis wayahe rabi, nek pengen berhasil untuk cepat menikah, boleh orang-orang yang madlum, orang-orang yang apa dalam kesulitan ini, kasih dia duit, kasih dia sedekah. Enggak usah kamu minta doa, mesti ditungane. Alah kowe ngowe duit 50.000 utawa ngowe duit 3,5 kilo, kuwi lek duwate duwo pot. Wis le tak dongane yo wis selamat dunia akhirat. Ngono semua akeh. Kowe anu ilmune manfaat, terus kowe iku bojone ayu, bojone nek iso yo akeh. Akeh anake maksude, bojone akeh anake. Alhamdulillah. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ya, ilal liqa, sampai berjumpa kembali di hari-hari berikutnya. Jangan lupa masuk adalah tanggal 15 Syawal ya, 15 Syawal. Setelah itu langsung proses ujian. Jangan ada yang molor. Selama di rumah dijaga semuanya. Salam dari kami mewakili seluruh Dewan Guru kepada seluruh orang tua, wali murid. Salam. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa kita bawa ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Setelah ini musafahah.
atau salam-salaman sekalian. Nanti takutnya kalian sudah tidak sabar, wong tuane teko langsung mencolot numpak motor. Terus ora iso salaman, ora sempet salaman, maka nanti setelah ini musafahah, nanti yang laki-laki dengan kata Faiz, laki dengan laki, cewek dengan cewek. Salamannya sama Umi nanti di sini. Sekalian sekaligus itu menjadi pamitan kita. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan nangis, Ge. Ima. Jangan nangis. Selamat berlibur ya semuanya. Salim online. Tuh, bintang. Tuh. Aduh.
Ih, mamamu.